Balik lagi di Apaan Sih Ini TV. Masih sama gua lagi tentunya dan bareng si manusia ini nih. Widih. Siapa nama lu, Jon? Kali aja ada yang belum kenal. Didi_Bule. Dia langsung promosi Instagramnya. Jangan lupa ya, dihujat saya. Iya, dihujat. Dihujat ya orang dihujat ini ya, gitu ya. kaum gay dan itu. Balik lagi. Tuh. Bule atau Vidi ini membenci kaum gay dan kaum lesbi. Hujat saya pokoknya. Kalau lu punya komunitas gay atau apa? Iya, please abis. Seru ya. Jadi balik lagi, Pe. Nah, berhubung kita masih ngebahas seputaran tato, jadi kita hari ini bakal nge-review tato lagi nih, Pe nih. Tapi biasanya kan seputaran punk, hardcore, post-hardcore, emo, screamo. Hari ini kita R&B atau rap gitu kan. Mungkin lu udah ngelihat judul thumbnailnya. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatanya Wiz Khalifa. Gila, requestannya banyak banget, Jon, asli. Gue sampai bingung asli. Tim gue sampai bingung nyiapin materinya soalnya emang banyak banget jenis tatonya dan ya ini mewakili aja ya. Mungkin kalau misalnya ada yang belum ada di sini ya mohon maklum soalnya tatonya banyak banget gitu. Dan kulitnya juga eksotis jadi kita agak susah gitu kan. Gimana, Jon? Sebelum kita review tatonya kita ngobrol tentang Wiz Khalifa ya kan? Sejauh apa lu tahu tentang sosok rapper yang satu ini, Jon? Gue kalau rapper ya kurang. R&B itu kurang ya. Gua tahu dia tuh kayak Wiz Khalifa tuh duet bareng Machine Gun Kelly. Gue tahu beberapa doang sih, kayak dia ngisi untuk soundtracknya Fast Furious. Bener nggak kameramen? Fast Furious bener. Ya kan, itu doang sih. Selebihnya mah gue kayak nggak begitu. Gue nggak begitu mendalami genre rap. Tapi kita bahas seputar tatonya aja lah kalau kayak gitu ya kan. Musiknya saudara ini nggak begitu tahu gitu kan ya. Kalau nanyain Bapak ini metal dan scream, boleh lah ya. Oke lah, it's not problem. Oke, kita bahas dari lengan kanannya Wiz Khalifa. Black and Grey. Hampir rata-rata tato orang-orang niga itu black and grey. Walaupun dia memang ada beberapa yang color rentan juga kita lihat. Jadi di tato di lengan kanannya tuh variatif ya. Ada gambar Mike-nya juga, Pe. Ada gambar bintang. Celtic-nya. Tapi bagusan punya lu sih. Bener bagusan punya si Bule. Mike-nya. Ya gua di sini nggak hina ya, maksudnya memang tatonya kayak begini, karakternya gitu, hampir-hampir kayak tato-tato orang-orang Meksikan. Ya kan, banyak-banyak angel kayak gitu-gitu ya kan, bintang. Udah gitu dia main backgroundnya juga awan-awan gitu. Gue bilang sih ada letteringnya juga ya, kalian bisa lihat sendirilah gitu kan. Untuk kelas tatonya dia sih gue bilang udah oke banget. Oke apa ya? Gue bilang sih oke untuk kelas niga begini sih. Niga dan kalung-kalungnya. Iya, kalungnya bling-bling serba emas. Gila lo ini mah. Oke, next. Musicku nggak begitu, Pak, dandanannya. Iya. It's the wow. Kita ke lengan kanan sampingnya Wiz Khalifa. Jadi ada gambar coloring tapi ngeredup ya? Apa sih? Color. Iya. Redup ya? Enggak. Ini black and grey pure. Tapi coloring yuk. Gitu, pure black and grey gitu. Ini gambar kayak karakter Indian gitu kalau gue bilang sih. Terus ada tulisannya. Kayak suku Maya ini. Iya. Peace, apalah gitulah, lu bisa baca sendirilah. Agak jadi kayak Meksikano bener. Meksikan ya, gambar-gambar kayak gitu tuh. Meksikano. Ya, gitulah. Ya, kurs lah. Oke, next. Kurs. Kita ke lengan kirinya Wiz Khalifa. Jadi balik lagi temanya beragam sih. Nah, ini agak sedikit. Iya, dark side. Bahas nih. Yuk, coba. Silakan kamu. Jadi kalau misalnya yang di lengan atasnya dulu ya ada tema-tema kayak neraka gitu kan, ya kan. Jadi kayak misalnya ada devil gitu, ada api-apinya ya. Go to hell. Welcome to go to hell. Gitu. Jadi ya gue bilang tapi apinya menariknya tuh gue bilang karakter warnanya sih oke. Bener nggak sih, Pe? Masih kayak api ini. Go to hell. Apinya tuh karakter dapat, walaupun memang kulitnya si Wiz Khalifa itu gue bilang ya mohon maaf ya biasa aja gitu, sawo mateng ya, niga gitu. Oke lah, udah gitu banyak kayak lettering rata-rata rapper atau niga itu banyak
tulisan lettering-letteringnya ya kan? Lettering itu kata-kata ini kayaknya ini kayak emang bener suku Maya yo kayak begitu sih. Meksiko, suku-suku Meksiko emang bener. Ada gambar-gambar dolarnya juga udah gitu Ini ya. kayak kata-kata apa ya kayak kata-kata. Mungkin kata-kata yang memacu dia buat jadi sukses. Iya, kayak dukun-dukun gitu kan ada tuh. Oh ngeri ya dukun ya. Iya kayak bahasa-bahasa kayak gitu. Gipsy Pak. Iya. Wih, ngeri dukun Indonesia banget saudara Vidi ya. Iya maksudnya kayak kata-kata apa kayak mantra. Nah iya kayak dukun-dukun kayak bahaya nih. Vidi kalau disebut mantra bahaya ya. Masalahnya kayak gini yo. Ini suku Maya nih ketahuan banget. Yang gue baca tuh kayak gini. Gitu iya. Ya. Tapi ya gitulah kalau gue sih nggak komen ya. Gambarnya terlalu rapat soalnya jadi nggak ada yang bisa. Tapi menurut gue sih oke lah untuk karakternya dia ya. Oke next kita ke dada dan perutnya Wiz Khalifa. Nah, bener kan? Nah, bener kan? Kita bahas dulu dari dadanya ya. Jadi ada tulisannya 412. Gue nggak tahu itu mungkin ada di Alkitabnya atau kayak gimana ya kan, di atasnya ada bintang, ada sayapnya tulisnya Faith, the angel, the ya, devil. Jadi kanannya angels, kirinya devil gitu. Iya kan? Balik lagi sisanya lettering semua hingga perut. Yes. Lu bisa baca sendiri lah, nggak perlu gue jelasin gitu. Misalnya kalau kurang jelas, lu pause aja ya nggak Pe? Lu pause, lu baca sendiri. Baca sendiri itu. Nah ini bacaan ini kayak mantra gitu. Iya. Bener sih. Jadi ya bener dia tuh emang ya udah bener imaginationnya udah bener sih. Dan macam-macam sih di bawahnya juga. Iya ada kayak bendera race, udah gitu ada sayapnya juga dirusuk gitu kan. Balik lagi backgroundnya main bintang sama awan. Banyak lettering, sumpah ini banyak banget letteringnya sih. Gila ini mah. Tapi oke sih, letteringnya sih gue suka ya kalau gue ya. Maksudnya untuk penempatan di perutnya itu sih luar biasa sih dia. Kalau aku sih yes. Aku yes. Kalau kamu? Aku sih sebenarnya nggak yes. Oke next, kita kerusuknya Wiz Khalifa. Jadi di rusuk kirinya, kalau yang kanannya tadi kan udah sayap ya, gitu. Kalau yang di kirinya itu ada gambar angels. Udah gitu ada benda race juga di bawahnya, kiri kanan hampir sama dia gitu finish, kan. Jadi. Berarti dia udah finish, mungkin letaknya dia di surga finishnya. Gue juga nggak begitu tahu. Mungkin artinya finish dia di surga. Suatu saat kita ke surga. Betul. Tapi gue bilang sih karakter angelsnya juga pas, maksudnya penempatannya. Jadi dia agak nyingkupin yang lettering tadi di perut itu agak nutup tapi nggak nabrak menurut gue sih. Okay. Karakter Black Angry-nya juga gue suka, walaupun memang dia nggak begitu pekat ya karena warna kulit ya gitu. Tapi menurut gue sih oke sih. Itulah pokoknya. Oke next, kita ke leher kanannya Wiz Khalifa. Jadi di leher kanannya ada Oriental ya, gambar ikan koi. Udah gitu ada nada, ya kan, ikan koi ada nada. Jadi kayak bahaya kalau Bang Bule udah bersenandung, wanita pada bahaya sih jangan dong. Giring. Lu karena belum darah gua. Goblok giring. Menurut lu gimana sih? Gue bilang terlalu dipaksakan dan terlalu nabrak ya. Tapi ikan koinya tuh gue bilang sih oke untuk di kulitnya Wiz Khalifa yang gue bilang coklat itu sih gue bilang sih lumayan sih karakter. Tapi dia berani ikan koi di leher. Tapi dia berani ikan koi yang hanya kecil ditaruh di leher. Itu nggak masuk akal Pak. Maksudnya nggak ada maknanya, maksud artinya apa gitu ya? Iya dia kalau dia kan nyampur yang penting penuh mungkin gitu Pe. Kan koi kan artinya kan kata orang Jepang tuh hoki. Bawa hoki. Ya mungkin dia butuh bawa hoki itu makanya ditaruh di leher gitu kan. Tapi oke lah, maksudnya warna-warna birunya juga masih kelihatan, orange-nya juga masih kelihatan. Oke lah, gue bilang. Oke next. next. Kita ke leher kirinya. Kalau tadi kan kanannya, kita ke leher kirinya. Jadi ada gambar old school. American style, ya kan? Ada gambar banding lagi kayak burung walet, udah gitu. Ada gambar sakuranya, ya kan? Bunga sakura ya oriental biar disambung-sambungin aja. Terus, ya background-nya ada bintang sama awan sih. Ya standar old school lah. Standar. Oke. Gue kurang paham gue kalau new school kayak gini Pak. Iya, old school new school ya. Oke next, kita ke tenggorokannya Wiz Khalifa. Balik lagi gambar bunga sakura. Wah ngeri sih Pak. Sini Pak. Rasanya gimana ya kalau di sini tato ya? Gua aja di sini ngap-ngapan lu. Anjing. Sakit sih pasti. Pasti mau pingsan lu. Dan dia ada metode tersendiri untuk nato di tenggorokan sih gitu. Mana gak sih Pak waktu itu gua mau pingsan? Dia mau pingsan ya. 5 jam. Kalau misalnya lu pingsan sih bahaya Pe. Kalau tato sih sebenarnya jangan sampai pingsan ya gitu. Gua sih nggak menganjurkan kalau emang udah nggak kuat ya udah lu off aja off gitu. Dulu bener 5 jam batas manusia tuh. Bener. Nggak bisa lewat dari 5 jam lu dead. Masih ngeri sih Pe ya.
jangan terlalu dipaksain sih kalau memang udah nggak kuat gitu. Lu udah nahan sakit kita. Besok lagi aja skip gitu. Harus 3 hari istirahat. Balik lagi ke tatonya nih, Pe. Menurut lu gimana, Pe? Biasa aja sih. Biasa. Nothing special, men. Nothing. Oke, next. Kita ke punggung tangannya kanan dan kirinya Wiz Khalifa. Jadi kalau yang di kanannya ada lettering. Wih, keren ya. Kirinya kita kanan doang, goblok. Iya. Udah gitu di kirinya balik lagi ya, gue nggak tahu ada logo apa. Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan bisa tulis di kolom komentar, dan ada tulisannya blessed atau diberkati. Ya kan? Terus di jari-jarinya ada tulisannya Superstar. Dia pengen jadi superstar kali. Tapi udah. Udah sih. Gue bilang karakternya sih B aja menurut gue sih. Ya B aja mungkin biar font biasa ya, orang Indonesia bisa lah ya ngejen ya. Sesuai dengan kata-kata Bang Vidi biasanya bilang orang Indonesia itu juga bisa. Kayak gini mah standar. Iya, gila. Tapi yang nggak biasa tuh jamnya dari emas, Pak. Wajar. Niga itu selalu lifestyle-nya di atas, serba bling-bling emas, berlian, ya giginya diganti emas ya, nggak ganti berlian. Itu harus glamor. Ini school harus kayak gitu style-nya. Itu glamor. Oke, next kita ke area wajahnya Wiz Khalifa. Jadi, wih gila sih. Ada gambar daun ganja. Bahaya nih, agak sedikit. Gimana ya kalau nyebut ganja? Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas setelah ini ya. Udah gitu ada huruf P. Di atasnya ada tulisannya TU, ada tulisannya Bas juga di jidatnya. Peace nih kalau nggak salah. Enggak, tuh. Udah gitu ada bintang sama logo jangkar seperti biasa, standar aja sih. Gila sih, naruh logo ganja di wajahnya. Ya memang, ya kita semua tahu lah Wiz Khalifa itu love marijuana, addict to marijuana ya kan. Kayak Bob Marley ya, yang legend-legendnya gitu yang. Ya wajar lah kalau di sana kan legal gitu kan. Ya dia pun punya ini sih, punya laboratorium ganja ya. Kalian juga bisa lihat lah, mungkin di YouTube juga ada lah dia ngepost dia punya labnya gitu. Ntar kita bahas lah. Tapi menurut lu gimana Pak? Ekstrim? Kalau menurut gue ekstrim ngasih simbol ganja di wajahnya sih. Gila nggak sih Jan? Iya, sekali sih. Oke, next. Ke finalnya nih, kita ke punggungnya Wiz Khalifa. Jadi fullback, wah gila sih. Kita bahas dari yang atasnya dulu ya. Yang di bagian atas punggungnya itu ada tulisannya Khalifa. Hanya berhubung di backgroundnya terlalu gelap, jadi Khalifanya nggak kelihatan. Khalifa, terus di bawahnya ada ikan hiu. Ada kayak Dream Teacher, sebelah kanannya bawah dekat rusuknya itu ada Dream Teacher, ya kan? Terus udah gitu balik lagi sih backgroundnya sih awan sama air doang. Gue bilang sih epic. Gue suka yang ini. Berhubung gue pencinta black and grey ya, bagi gue nih soft banget, Pak. Dream Teacher disatuin sama yang gini tuh walaupun memang nabrak, tapi dia soft banget. Alur airnya ikannya tuh nggak maksa, walaupun ditabrakinya di atasnya tulisannya Khalifanya itu terlalu tajam. Dia ngasih grey-nya itu. Gitu. Maksainnya di situ doang, tapi epic sih. Gue suka nih karakternya ini sih. Gimana menurut Anda, Bang Bule? Biasa sih. Biasa aja ya, lu nggak begitu suka black and grey soalnya sih dia. Overall, kau tahu kan? Dari semua tato Wiz Khalifa, lu paling suka yang mana? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Kenapa bisa nggak ada? Karena paling gua cuma suku Maya doang tuh. Yang tadi. Gambar-gambar. Kenapa lu bisa nggak begitu suka sama tato-tato yang lain? Kenapa harus membeli suku Indian atau Maya? Indian itu suku Indian ini. Apa ya, lebih ke apa sih, primitifnya itu Amerika banget ya. Soalnya Amerika emang terkenalnya karena suku begitu kan. Kalau Amerika ini Indian. Kalau ini kan Maya. Sama Meksiko juga. Meksika lebih ke Meksikonya gitu. Iya. Kalau gue sih demennya di punggung sih. Tapi balik lagi ke lu dulu dah. Lu kasih nilai berapa? 1 sampai 7. Oh, 1 sampai 7 lu pilih. 7. Oh, kalau gua untuk di punggungnya gua kasih nilai 8 karena memang gua pencinta black and grey dan gua bilang shadingannya luar biasa. Karakternya juga gua nggak begitu suka karakternya, tapi di saat dia menyatukan Dream Teacher sama backgroundnya itu, wah itu luar biasa sih. Udah gitu soft banget ikan hiunya, shadingannya juga soft banget sih menurut gua. Oke lah gitu. Ya begitulah John. Balik lagi nih John. Kita omong-omong sedikit lah, walaupun kita nggak begitu tahu tentang karakter marijuana. Ini ya, kita bahas tentang marijuananya aja nih, ya kan? Indonesia. Kenapa tidak dilegalkan untuk 420? 420. Kenapa John?
Ya walaupun balik lagi ya, kita di sini bukan user, balik lagi ya kan, takutnya ntar gue ngomong user gue ditangkap ya kan. Tangkap, kita tangkap. Ya kita ngebahas gitu aja lah. 420 kenapa di Indonesia tidak dilegalkan? Padahal itu tumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya dari alam, herbal. Kalau di luar negeri itu juga banyak digunakan buat herbal. Kenapa di sini malah dimusnahkan? Udah gitu dan tidak dilegalkan. Kenapa, John? Lu mungkin bisa menjelaskan sedikit? Kita karena dari manusianya di Indonesia juga salah maksudnya. Tapi kalau di Padang pernah ada salah penyalahgunaan. Salah penyalahgunaan. Oh iya, di Padang. Iya, di Padang kisahnya juga bener nih. Katanya dikasih Padang, dikit ya. Iya, dikasih emang makanan tuh di sana tuh. Gue waktu pas ke Padang dia makan marijuana sedikit, tapi sedikit ya menurut saya. Pas gue waktu event ke Padang tuh, mau di daerah. Tapi itu bener nyata. Pariaman, iya bener. Ya? Gue waktu pas di Pariaman tuh gue satu datang ke restoran Padang gitu ya kan. Bener. Semua, kan? Iya bener. Ini story gue nih. Dan gue nanya, kan datanglah sayur, mah pakai sayur, dah kata gue kan. Dan kasih bubuk dikit, ini apa nih ganja? Biar ini dah biar nambah lahap. Bener. Dan di Padang dilegalkan di Indonesia, tapi ya nggak semuanya gitu. Ya semuanya, mungkin karena itu untuk makanan. Untuk makanan aja ya. Mungkin gini ya, kalau misalnya di Indonesia itu terlalu over gitu. Kalau di luar negeri itu kan hanya diperuntukkan beberapa gram, lu bisa make. Kalau lebih dari itu, lu bakal tetap di penjara kan. Iya, gue gitu kayak di Belanda ataupun dimanapun. Sebenarnya juga legal, tapi legal yang ada batasannya. Kalau di Indonesia itu kan menurut gue gini ya gue nggak tahu ya. Mungkin sorry kalau misalnya gue sedikit soto. Kalau misalnya kalau di Indonesia itu orang make bukannya buat herbal, malah buat mabuk. Nah, kalau di luar tuh, kalau di rumah sakit kalau nggak salah itu buat obat penenang, bener gak sih? Bener, penenang orang-orang agak freak ya. Orang yang untuk operasi atau apa? Betul, orang operasi terutama sih. Iya, itu di luar tuh udah make. Iya bahkan sih, balik lagi ya, di luar ini Travis Barker bikin obat buat penenang herbal, bentuknya tetes, bisa ditaruh di minuman. Itu buat relaksasi herbal di saat orang susah tidur kayak gua nih, insomnia kan. Disarankan itu dia minum begitu, katanya kita bisa relaksasi dan tidur, tidak buat mabok. Dan itu memang dia ambilnya dari memang ganja gitu kan. Balik lagi sebenarnya sih banyak manfaat dari ganja, hanya sayangnya di Indonesia yang mungkin gua kurang tahu, mungkin buat nafsu makan. Iya, ada aturan sendiri, makanya kita tidak bisa dilegalkan. Ada timur ya, mungkin suatu saat bisa dilegalkan karena menurut gua devisa terbesar itu ya dari ganja. Bener nggak sih? Andai kata misalnya, ya ini kita intermezzo aja ya, jangan dianggap serius ya. Andai kata misalnya ganja diekspor ke luar negeri bisa menghasilkan cuan banyak, devisanya juga buat negara. Tapi ya mungkin Indonesia mungkin berpendapat gini, ya negeri ini tidak mau tumbuh dari hasil jual narkoba. Mungkin balik lagi ya, mungkin apa yang dilakukan Pablo Escobar itu memang salah ya kan. Iya, benar, di masa lalunya ya kan. Ya mungkin Indonesia tidak mau ngikutin langkahnya Pablo Escobar, balik lagi sih ya, mungkin itu pilihan biar negaranya tetap maju, dan gue bakal tetap dukung kok apapun yang pemerintah lakukan ya kan. Mungkin kalau bisanya memang harus dihancurkan, kalau memang hancurkan, tapi kalau memang bisa buat digunakan lebih baik, kenapa tidak? Bener nggak sih, John? Bener. Ya gue bukan user, balik lagi di sini ya. Kita hanya ngebahas apa yang Wiz Khalifa suka. Bener gak sih? Soalnya dia suka banget kalau setiap live atau enggak dia lagi show, itu dia selalu bakar ganja dan minumnya bir. Iya, kayaknya dia terus Machine Kelly itu wah gila banget. Itu kayak hidup zaman gue dulu. Hollywood banget. Kayak hidup gue zaman dulu ya, Pak ya? Bener. Pas masih zaman-zamannya rockstar. Oh, berarti kan dulu rockstar ya? Ya gitu, ganja, terus is drinks. Iya bener ya. Tolong ya BNN ya. Tolong rekam pengakuan. Gara-gara gue punya anak ya, dan dia langsung bilang itu dulu berarti takut ya. Tolong ya Bapak BNN ya. Disimak tadi yang menit keberapa itu, tolong ya. Itu dipotong ya. Dijadikan barang bukti ya. Ini history. Setiap manusia ada history sendiri. Iya bener ya gitu ya Pak ya. Gue punya history yang kelam. Iya. Ya mungkin segini aja kali Pak ya, gitu ya. Jangan terlalu panjang ya, nanti ngeri ditangkap. Ya mungkin kalau ada saran kritik bisa tulis di kolom komentar di misalnya ini kita semua lah, apalah itulah, terserah lah ya Pak ya. Durasi John. Gila lu. Ya jangan lupa di like, comment, subscribe biar channelnya bisa berkembang. Pokoknya see you in the next video. And bye. Bye.